Ada momen di mana logika bursa penonton mendadak patah. Di musim 2026 ini, Bos Dorna dibuat garuk-garuk kepala dan terdiam menyaksikan anomali gila di kelas Moto3. Kelas yang biasanya sepi penonton mendadak bikin tribun sirkuit sesak total di setiap sesinya hanya karena magis satu nama, yaitu Veda Ega Pratama. Seperti mana diketahui, Moto3 awalnya cuma dianggap sebagai panggung pemanasan para rider muda sebelum naik kelas. Tapi tahun ini cerita itu resmi diganti. Tribun sirkuit yang biasanya melompong di pagi hari, sekarang sudah diserbu lautan manusia yang rela war tiket dan datang subuh-subuh. Banyak pengamat yang heran dengan fenomena gila ini. Sampai akhirnya semua sadar kalau magnet utamanya adalah bocah ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Memulai musim debutnya bersama Honda Tim Asia, Veda langsung tampil kesetanan. Dia balapan tanpa rasa takut, hobi mengacak-acak dominasi pembalap Eropa lewat aksi overtake nekat yang sering viral dan FYP di media sosial. Namanya langsung meledak, bukan cuma di tanah air, tapi sampai ke telinga pecinta balap Eropa dan Amerika Selatan. Di sirkuit, atribut nomor 54 dan bendera merah putih berkibar di mana-mana, menciptakan atmosfer tribun yang jauh lebih menyala dari musim-musim sebelumnya. Perjalanan Veda dari kompetisi junior sampai menembus grid kejuaraan dunia memang luar biasa. Dia membuktikan diri bukan sekedar pelengkap atau pemanis starting grid. Konsistensinya bertarung di barisan depan bahkan sempat mengantarkannya menembus jajaran 3 besar klasmen dunia. Tiket balapan selalu ludes jauh-jauh hari karena penonton penasaran ingin melihat langsung bagaimana bocah ini menantang maut di tikungan. Bahkan di berbagai forum diskusi, obrolan tentang Veda seringkali mengangkat para bintang di kelas MotoGP. Meski belum ada data hitam di atas putih dari Dorna yang menyatakan jumlah penonton Moto3 resmi menyalip kelas para raja, satu hal yang pasti Veda Ega sudah menjadi candu baru di lintasan. Kini menarik menanti sampai mana sisa musim ini akan membawa takdir sang talenta muda. Satu yang pasti, roda kompetisi Moto3 telah memasuki era baru berkat sengatan magis dari pemuda bernama Veda Ega Pratama. Balapan melelahkan di sirkuit Brno kemarin jelas menyisakan banyak cerita, tapi percaya atau tidak, drama paling mahal justru tidak terjadi di atas aspal track. Saat semua orang mengira urusan sudah kelar, begitu bendera finish dikibarkan, suasana di pedok Honda justru mendadak berubah jadi momen yang bikin merinding. Jadi gini ceritanya. Pasca balapan Moto3 yang menguras fisik itu, para kru dan mekanik seperti biasa langsung berkumpul di depan laptop buat melakukan evaluasi harian. Di sela-sela kesibukan membongkar data telemetri, fokus semua orang di dalam garasi mendadak terkunci pada satu sosok anak muda kita, Veda Ega Pratama. Awalnya, obrolan berjalan santai, di mana para mekanik senior mencoba membedah area mana saja yang dianggap menjadi titik krusial hilangnya waktu. Di sinilah giliran Veda angkat bicara, memberikan pandangan langsung dari balik kemudi motornya. Benariknya, pembalap muda Indonesia ini sama sekali nggak pakai nada tinggi atau sok pintar. Dengan gaya yang sangat santun tapi berbobot khas anak tongkrongan yang hatam soal seluk-beluk motor, Veda membedah detail goib yang bahkan tidak terbaca oleh sensor komputer. Veda menjelaskan secara runtut bagaimana perubahan grip aspal dari lap ke lap hingga masalah ban belakang yang ternyata bukan murni salah pengereman utama, melainkan akibat perubahan beban motor beberapa meter sebelum titik braking. Bahkan, saat kru menyodorkan peta lintasan untuk menunjukkan satu tikungan yang dianggap bermasalah, Veda dengan jeli mengoreksi bahwa hilangnya waktu justru berantai dari kesalahan racing line di rangkaian tikungan sebelumnya. Melihat kalkulasi lapangan yang seakurat itu, para mekanik yang tadinya mendominasi diskusi perlahan langsung terdiam dan malah sibuk mencatat poin demi poin. Di sebelahnya, sang bos Hiroshi Aoyama cuma bisa tertegun sambil melempar senyum tipis. Mantan pembalap dunia itu tampak sadar kalau insting analisis Veda jauh melampaui usianya. Dari sini kita paham, pembalap jempolan itu bukan cuma yang punya nyali buat asal pelintir gas, tapi yang tahu cara berkomunikasi dan membaca strategi secara utuh. Kawal terus perjuangan bocah ajaib ini menuju panggung tertinggi MotoGP, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Dunia balap bukan cuma soal siapa yang menyentuh garis finish duluan, tapi tentang bagaimana sebuah perjuangan bisa meruntuhkan ego para mekanik kelas dunia. Di GP Ceko 2026, sirkuit sakral ini menjadi saksi bisu saat keangkuhan teknologi tunduk pada mentalitas petarung jalanan. Di bawah langit Ceko yang mulai meredup, keheningan mendadak pecah di sudut pedok Honda.
Sebuah momen magis tercipta ketika siluet motor Veda Ega Pratama perlahan memasuki area pit. Pembalap muda Indonesia itu kembali dengan sisa-sisa tenaga yang terkuras habis. Melalui balapan dari posisi buncit dan dikepung rival dengan spek motor yang lebih diunggulkan, Veda justru mengamuk di lintasan. Dia memerah setiap jengkal performa mesinnya hingga merangsek naik ke barisan depan. Kabar burung sempat menyebutkan bahwa suspensi motor Veda sebenarnya bermasalah sejak hari pertama, membuat motornya limbung di tikungan tajam. Namun, bukannya kibar bendera putih, Veda justru menunjukkan kelasnya. Begitu roda motornya menyentuh garis pit, suasana kaku khas mekanik Eropa langsung mencair. Para kru yang biasanya sibuk menatap layar data komputer mendadak keluar dan berbaris rapi di depan garasi. Apresiasi tinggi ini biasanya hanya diberikan untuk peraih podium pertama. Hari itu, Veda memang tidak membawa pulang trofi, namun tim Honda menyebutnya bak juara dunia baru. Ketika motornya berhenti, gemuruh tepuk tangan langsung pecah. Bahkan, membuat kru tim tetangga menoleh keheranan. Para mekanik senior melangkah maju, mengabaikan aturan kebersihan, dan langsung memeluk Veda dengan erat. Mereka bangga karena pembalapnya tidak menyerah sedikit pun dan terus melakukan manuver ketat yang membuat jantung copot. Di sudut garasi, ketenangan sang manajer tim Hiroshi Aoyama runtuh total. Mantan juara dunia asal Jepang yang terkenal dingin itu tidak mampu menyembunyikan mata berkaca-kacanya. Tatapannya penuh kehangatan, mirip seorang ayah yang melepas rindu setelah anaknya selamat dari badai besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah performa habis-habisan seperti ini sudah cukup membuktikan bahwa Veda layak dipertahankan di kursi utama musim depan? Kalau ada yang bilang posisi start menentukan prestasi, fix mereka belum lihat aksi bocah Gunung Kidul yang satu ini. Di Moto3 Ceko 2026 kemarin, sirkuit Brno benar-benar jadi saksi gimana Veda Ega Pratama bikin media asing melongo. Gimana enggak? Dia start dari urutan ke-20 posisi yang kalau di tongkrongan udah bikin malas balapan. Tapi pas finish, Veda sukses nongkrong di posisi kelima. Benar-benar di luar nalar. Pas lampu start padam, barisan depan langsung gaspol. Maximo langsung melesat memimpin rombongan, ditempel ketat sama David Almanza dan Alvaro Carpe. Tapi, sorotan utama justru ada di barisan belakang. Veda benar-benar dapat momen. Baru lap pertama, dia udah berhasil babat 9 pembalap dan langsung nangkring di posisi ke-11. Gak cuma Veda, Hakim Danis yang kena penalti turun 12 posisi start juga ikutan meroket ke urutan 5. Masuk lap kedua, tensi di depan makin panas. Carpe dan Almanza lagi asik adu sikut rebutan posisi kedua. Momen ini dimanfaatkan oleh Veda dengan pembawaan yang santai tapi mematikan. Ia sukses ngepepet Jesus Rios sama Adrian Fernandez buat ngunci posisi ke-7. Pas lap kelima, Veda makin menggila. Ia langsung ngasapi O'Gorman sekaligus Hakim Danis buat ngamanin posisi kelima.